Salam, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara pendengar Radio Betani FM yang berbahagia. Pada kesempatan pagi hari ini kita perlu mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh dipertemukan kembali di dalam kasih Tuhan, di dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Tuhan Yesus yang penuh cinta dan kasih sayang terhadap kami, pada pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Kami boleh berada di dalam acara Suluh, Suara Penyuluh. Tuhan Yesus yang baik, kami mohon kepadamu Tuhan, Engkau menolong kami, memberkati kami Tuhan, sehingga kami benar-benar layak untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu ini rema bagi setiap kami pendengar Radio Betani FM. Begitu juga bagi hamba secara pribadi yang penuh dengan segala keterbatasan dan kelemahan. Tuhan tolong urapi dan mampukan hamba, agar hamba-Mu boleh menyampaikan firman-Mu Tuhan, seperti yang Tuhan Yesus kehendaki. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, jumpa lagi dengan saya, Suprapti, penyuluh agama Kristen Kecamatan Argomulyo, Kementerian Agama Kota Salatiga. Pada hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama yang terambil dari Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2, demikian bunyi firman Tuhan. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, terlebih yang melakukan di dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak, Ibu, dan Saudara, renungan kita pada pagi hari ini dengan tema mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup. Tema kita hari ini adalah mewujudkan kasih Tuhan dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbicara tentang kasih, apa sih yang terlintas di dalam pikiran kita? Apa yang kita renungkan tentang kasih itu? Apa sih kasih itu? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebanyakan orang berpendapat bahwa kasih adalah milik anak muda saja. Kasih adalah milik pasangan anak muda, laki-laki dan perempuan yang sedang jatuh cinta, di mana mereka saling menyayangi, saling mengasihi, saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Mereka saling mengatakan, aku mencintaimu, aku mengasihimu. Bapak, Ibu, dan Saudara, pendapat ini mungkin ada benarnya, tetapi sangatlah kurang tepat. Karena sesungguhnya kasih adalah milik semua orang, baik anak-anak, baik pemuda, remaja, orang dewasa, bahkan sampai ke kakek nenek pun sangat membutuhkan yang namanya kasih. Mereka masing-masing memiliki kasih dan membutuhkan kasih itu. Jadi kasih adalah perasaan sayang, ungkapan cinta yang dimiliki oleh semua orang dan diberikan pula kepada semua orang. Setiap orang memiliki kasih, setiap orang membutuhkan kasih. Lalu pertanyaannya bagi kita saat ini adalah,
Sesuai dengan tema tadi, mewujudkan kasih dalam hidup. Bagaimanakah caranya kita dapat mewujudkan kasih itu di dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat mewujudkan kasih di dalam hidup kita ketika kita mau bangkit menjadi terang. Kasih itu akan terwujud di dalam hidup kita ketika kita mau bangkit dan menjadi terang. Seperti apa yang telah dikatakan di dalam ayat firman Tuhan yang tadi sudah kita baca dan kita dengarkan bersama-sama. Bangkitlah, menjadilah terang. Jadi kalau kita mau mengasihi, mewujudkan kasih itu dalam hidup kita, pertama kita harus bangkit dan menjadi terang. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa bangkit dan menjadi terang? Bagaimana caranya? Ada dua cara untuk kita bisa bangkit dan menjadi terang sehingga kasih itu bisa terwujud di dalam hidup kita. Cara yang pertama adalah kasih akan terwujud di dalam hidup kita ketika kita memastikan bahwa di dalam diri kita itu sendiri terpancar yang namanya terang Kristus. Kasih akan terwujud dalam hidup kita ketika terang Kristus itu ada pada kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, di dalam ayat yang kita renungkan saat ini sangatlah jelas berbicara kepada kita untuk bangkit dan menjadi terang. Kita tidak akan bisa menjadi terang kalau kita sendiri belum punya terang itu. Kita tidak akan bisa menjadi terang, kita tidak akan mampu menjadi berkat ketika di dalam diri kita nggak ada berkat, ketika di dalam diri kita nggak ada terang. Jadi artinya bahwa kita akan dapat mewujudkan kasih, kita akan dapat menjadi terang, kita akan dapat menjadi berkat ketika di dalam diri kita sendiri sudah ada terang Kristus yang terpancar. Jadi artinya bahwa kita akan bisa menjadi terang ketika kita sudah mampu membereskan persoalan-persoalan yang ada di dalam diri kita sendiri. Artinya bahwa kita akan bisa menjadi terang ketika hidup kita sendiri tidak bermasalah, tidak ada masalah rohani. Seperti senter, Bapak Ibu tentu pernah melihat yang namanya senter ya, sentolok gitu. Nah, senter itu akan menjadi terang ketika baterainya penuh, ketika ada baterainya. Dan senter itu tidak akan mampu bercahaya ketika baterainya sudah mati, ketika baterainya sudah aus. Begitu juga dengan diri kita. Kita akan menjadi terang ketika terang Kristus ada di dalam diri kita. Kita akan menjadi terang ketika hidup kita ini sudah memancarkan terang Kristus. Ketika hidup kita ini tidak berada dalam kelemahan rohani, ketika hidup kita ini tidak lagi terpuruk. Jadi artinya bahwa kita akan menjadi terang ketika kita mampu bersinar. Sumber terang yang ada pada kita adalah sumber yang berasal dari Kristus, di mana terang Kristus ada pada kita. Kemuliaan Tuhan terbit dan bersinar pada diri kita. Hanya akan terjadi jika kita senantiasa bersama dengan Kristus. Jangan pernah berharap terang Tuhan ada bersama dengan kita apabila kita tidak mampu membangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Jadi kita akan menjadi terang ketika terang Kristus ada pada kita. Ketika kita memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketika kita memiliki keindahan hubungan, keindahan relasi dengan Allah. Karena keindahan relasi dengan Allah lah itu yang memastikan bahwa terang Kristus terpancar di dalam kita. Kelemahan-kelemahan rohani, keterpurukan secara rohani hilang daripada kita atau tidak ada lagi pada kita. Maka dengan demikian maka kita dapat menjadi terang.
Kristus. Dan melalui terang Kristus yang ada pada kita inilah, maka kita akan dapat menghapuskan terang yang ada menghapuskan kegelapan yang ada di sekitar kita. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, senter tidak akan pernah berfungsi apa-apa ketika senter itu berada di bawah terik matahari atau berada di dalam ruangan yang terang. Tetapi senter sangat bermanfaat di dalam ruangan yang gelap, di dalam keadaan yang gelap. Dan itu sama seperti kita. Terang Kristus yang ada di dalam kita akan berguna jika kita pakai untuk menerangi kegelapan yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu, kita harus bangkit dan menjadi terang yang bisa menerangi dunia yang penuh dengan kegelapan, yang penuh dengan persoalan-persoalan hidup, yang penuh dengan berbagai masalah. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara, mari miliki hati, mari kita pastikan bahwa diri kita sendiri sudah ada terang Kristus. Mari kita pastikan, kita buktikan bahwa di dalam hidup kita sudah ada terang Kristus, ada keindahan hubungan dengan Kristus. Dan yang kedua adalah bagaimana caranya kita dapat mewujudkan kasih melalui terang Kristus. Yang kedua adalah miliki kepedulian terhadap sesama. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam terang sudah selayaknya hidup di dalam kasih. Orang yang hidup di dalam terang tentu saja memiliki kasih Kristus, yaitu kasih yang tidak terbatas, kasih yang agape, kasih yang tidak pernah menuntut balasan, kasih yang tulus dan ikhlas. Karena apa Bapak Ibu? Karena Kristus yang ada di dalam diri kita adalah Allah yang kasih. Allah yang sudah melimpahkan kasih-Nya kepada kita tanpa menuntut balasan, tanpa embel-embel, tanpa adanya suatu tuntutan ini dan itu. Tuhan mengasihi kita, Tuhan mewariskan kasih-Nya kepada kita agar kita juga hidup di dalam kasih dan mewujudkan kasih itu di dalam hidup kita melalui kepedulian kita terhadap sesama. Dengan demikian, maka kita harus peka terhadap lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita harus dapat memahami persoalan-persoalan yang ada. Bapak Ibu, hidup di tengah-tengah dunia ini, kita tidak pernah luput yang namanya masalah. Kita tidak pernah terbebas dari yang namanya pergumulan. Mungkin di lingkungan sekitar kita ada banyak orang yang mengalami kemiskinan. Mungkin di sekitar kita ada banyak orang yang menghadapi persoalan-persoalan hidup. Mungkin persoalan secara ekonomi, mungkin persoalan secara moral, mungkin persoalan secara psikologis, dan banyak lagi persoalan-persoalan. Pertanyaannya adalah, maukah kita menjadi terang bagi mereka? Maukah kita menjadi berkat bagi mereka, menyalurkan berkat-berkat Allah yang ada pada kita kepada mereka? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup di dalam terang Tuhan adalah orang yang hidup di dalam kasih, di mana hidupnya mau bersinar, menghapuskan kegelapan di sekitar kita. Di antara kita, di sekeliling kita, di lingkungan kita, ada banyak orang yang mengalami kegelapan secara ekonomi, kegelapan secara rohani, kegelapan secara psikologis. Pertanyaannya, maukah kita mendukung mereka? Maukah kita mengambil waktu untuk berdoa, bersaat teduh, dan menjangkau orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita? Maukah kita melakukan perbuatan-perbuatan baik dengan kemurahan hati, kita membantu mereka? Terlebih Bapak Ibu, saat ini yang sedang gencar adalah bencana Semeru atau bencana Gunung Semeru.
Ada banyak jiwa-jiwa yang menjadi korban. Ada banyak orang-orang yang membutuhkan uluran tangan kita. Pertanyaan saya adalah, sudahkah kita melibatkan diri untuk terjun dan mendukung mereka? Sudahkah kita menjadi orang-orang yang mewujudkan kasih kita di dalam hidup kita dengan mendukung mereka yang membutuhkan pertolongan? Baik itu korban Semeru, baik itu orang-orang yang ada di sekitar kita yang mengalami kemiskinan. Mungkin orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan waktu kita untuk berdoa buat mereka, yang membutuhkan waktu kita untuk mendengar mereka. Sudahkah? Saya percaya bahwa Bapak, Ibu, dan saudara semua adalah orang-orang yang hidup di dalam terang Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara adalah orang-orang yang mau mewujudkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Karena itulah, mari kita pastikan bahwa terang Kristus ada pada kita. Dan yang kedua, mari miliki kepedulian terhadap sesama. Dan yang menjadi kesimpulan kita saat ini adalah, jika kita mampu mewujudkan kasih dalam hidup kita, maka Tuhan berkata, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran akan menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan menjadi barisan belakangmu. Yesaya 58 ayat 8. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, dan saudara pendengar Radio Betani FM yang kami banggakan, yang kami muliakan, yang berharga di mata Tuhan, mari kita masuk di dalam doa sekaligus kita naikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur atas firman-Mu pada pagi hari ini. Walaupun hamba-Mu berbicara dengan segala keterbatasan dan kekurangan, namun kami percaya bahwa firman-Mu ini boleh memberkati setiap kami, menggugah hati kami Tuhan untuk dapat memancarkan terang-Mu melalui kehidupan kami sehari-hari dengan mewujudkan kasih nyata kepada orang lain melalui kepedulian kami terhadap mereka. Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan sempurnakan kami untuk kami layak menjadi berkat di dalam setiap hidup kami. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami juga menyerahkan pergumulan kami. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami dengan segala pergumulan-pergumulan yang ada. Di mana saat ini Tuhan, walaupun kondisi sudah membaik, namun bencana COVID-19 juga belum kunjung berhenti. Karena itu Tuhan, kami mohon Tuhan Yesus campur tangan. Tuhan menolong setiap kami masyarakat Indonesia agar kami tetap taat, tetap prokes ya Tuhan. Sehingga kami dapat saling bahu-membahu untuk menanggulangi bencana COVID-19 ini. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini masih sakit. Kiranya Tuhan boleh menjamah dan menyembuhkan. Tuhan Yesus memulihkan mereka sehingga mereka boleh merasakan kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkati segala tim medis yang ada, Tuhan pakai mereka dengan luar biasa untuk menjadi berkat kesembuhan, berkat pemulihan bagi setiap pasien yang mengalami sakit penyakit. Kami juga berdoa Tuhan untuk bencana Semeru yang baru saja terjadi. Kami menyerahkan bencana ini ke dalam tangan-Mu. Orang-orang yang menjadi korban bencana ya Tuhan, kami mohon Tuhan melawat mereka. Tuhan menilik mereka ya Tuhan. Apapun keadaan mereka, kami mau Tuhan tetap menyertai mereka. Mereka yang masih dalam keadaan sakit, Tuhan tolong berikan pemulihan.
Mereka yang mengalami kekurangan makan dan minum, Tuhan tolong kirimkan berkat-berkat itu kepada mereka. Juga pakaian, juga kebutuhan-kebutuhan kesehatan yang lainnya. Kami percaya Tuhan memberikan kepada mereka. Tuhan menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan atas para relawan yang sudah terlibat untuk membantu menanggulangi bencana ini atau menyelesaikan bencana ini, yang mencari korban-korban dan sebagainya. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Tuhan menolong, memberkati mereka. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan berikan kebijaksanaan buat mereka ya Bapa, agar mereka boleh bekerja dengan lebih baik lagi dan lebih bijaksana. Kami juga bersyukur atas setiap masyarakat yang sudah menjadi donatur, yang mengalirkan berkat-berkat mereka untuk mendukung para korban bencana Semeru ini. Biarlah Tuhan juga akan memberkati dan melipat gandakan berkat-Mu kepada mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga menyerahkan seluruh aparatur pemerintah yang ada. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang duduk dalam pemerintahan, setiap mereka yang duduk dalam pemerintahan, dari tingkat yang paling bawah sampai kepada tingkat yang paling tinggi. Biarlah hikmat Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan boleh menyertai mereka, sehingga mereka boleh bertanggung jawab atas setiap tugas-tugas mereka, sehingga melalui mereka segala pergumulan bangsa ini dapat berangsur-angsur terselesaikan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas kota Salatiga ini, di mana kota Salatiga menjadi kota yang tertoleransi di Indonesia. Kami rindu Tuhan, kalimat Salatiga menjadi kota tertoleransi ini dapat diwujudkan melalui sikap hidup, melalui toleransi beragama, melalui solidaritas satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Sehingga Salatiga akan menjadi kota yang aman, kota yang kondusif, di mana Tuhan memelihara. Wali kota dan wakil wali kota beserta jajarannya, Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan akan memakai mereka, Tuhan, untuk membawa kota Salatiga ini menjadi kota yang lebih baik lagi, kota yang lebih maju lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur atas Radio Betani FM yang sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk mengadakan acara suluk ini. Biarlah Tuhan memberkati Radio Betani FM ini dengan lebih baik lagi. Tuhan akan pakai radio ini menjadi berkat bagi setiap pendengar yang ada dan para kru yang bekerja, setiap penyiar yang ada. Tuhan akan memelihara dan memberkati mereka ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Doa yang sangat sederhana dan jauh dari sempurna ini kami panjatkan hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, memang kondisi Jawa Tengah, kondisi bangsa sudah membaik. Pasien-pasien COVID-19 sudah tidak sebanyak pada waktu-waktu yang lalu. Namun tidak bisa kita pungkiri bahwa COVID-19 masih ada sampai saat ini. COVID-19 belum kunjung selesai, bahkan di negara lain mulai muncul varian-varian baru. Oleh karena itu Bapak Ibu, melalui acara ini saya mengajak Bapak Ibu dan para pendengar Radio Betani FM dimanapun berada, mari kita tetap prokes. Mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan tetap melakukan 5M, yaitu mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun. Yang kedua, memakai masker dengan benar dari hidung hingga dagu. Dan yang ketiga, menjaga jarak aman minimal 1,5 meter. Yang keempat, menghindari kerumunan. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Sampai jumpa lagi
di kesempatan yang lain. Saya Suprapti, sampai jumpa. Shalom.